Halo, selamat datang di Muda Bicara, acara yang menyuarakan aspirasi dan pandangan politik anak muda. Saya Frahasya Amiki akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan dengan diskusi seru dan inspiratif tentang berbagai topik politik yang sedang hangat dibicarakan. Hari ini kita akan membahas dua tema politik yang sangat penting. Pertama, kita akan berbicara tentang harapan anak-anak muda di Banten untuk calon-calon pemimpin daerah di Banten. Kemudian di segmen berikutnya kita juga akan membahas kebiasaan buruk anak muda yang suka golput ataupun menyanyiakan hak suara mereka ketika momen-momen seperti ini. Yuk kita simak, inilah Muda Bicara. Hari ini kita akan membahas mengenai harapan anak muda di Banten, terutama kepada calon-calon pemimpinnya. Nah, saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh mahasiswa di Banten, terutama di kampus Untirta, FISIP. Beliau adalah Aji Sahyudi. Halo, selamat siang Aji. Selamat siang Mas Pras. Ya, Aji ini salah satu tokoh di FISIP karena beliau merupakan ketua BEM FISIP Untirta periode sekarang dan dahulu juga pernah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa administrasi publik, betul? Betul Mas. Betul, berarti beliau ini merupakan seorang aktivis yang kita lihat sangat mentereng ya CV-nya. Kita lihat saat ini menjabat sebagai ketua BEM FISIP, sebelumnya sebagai ketua himpunan, luar biasa. Tentunya di sini kita akan bicara banyak mengenai harapan-harapan anak muda, terutama untuk calon pemimpin ke depannya. Gimana nih Aji sendiri melihat para calon-calon yang udah mulai keluar? Kita lihat ada Airin contohnya di di calon gubernur, kemudian ada Dimyati, ada Arief, dan nama-nama lama seperti Rano Karno dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih harapan dari anak muda gitu terhadap calon pemimpin Banten ini? Ya, tentu ketika kita melihat para calon yang sudah mentereng namanya Mas ya, di berbagai jalan, di baliho dan lain sebagainya, tentu banyak sekali harapan yang memang menjadi potensi-potensi untuk Banten ke depannya. Seperti adanya kemarin yang datang ke visi Mas Dimyati dan lain sebagainya. Namun ketika berbicara tentang harapan, pasti yang diinginkan oleh anak muda khususnya di Banten adalah bagaimana pemimpin yang memang bukan saja dari fisiknya saja yang muda, tetapi dari pemikirannya yang muda, dari cara geraknya yang muda, kemudian dari bagaimana mereka dengan publik itu, dengan situasi-situasi anak muda. Jadi secara pergerakan pun ya memang muda, bukan saja dari fisiknya saja yang muda. Karena betul. Banyak pemimpin-pemimpin muda tetapi cara mainnya kolot Mas. Oh Sebenarnya gitu. itu yang harus kita carikan lah untuk Banten, yang memang memiliki jiwa muda, jiwa-jiwa yang memang masih bersemangat dalam menggait masyarakat, kemudian dengan orang tua pun masih ada tata keramanya. Jangan sampai mentang-mentang muda semuanya kita anggap sama, karena sebagai anak muda lah, kita harus sama-sama dewasa, tapi kita harus tahu lah ada etika di sana. Ya. Ada etiket juga di Banten khususnya yang memang dikenal dengan banyaknya santri dan lain sebagainya. Itu juga harus ada di pemimpin yang menjadi harapan dari pemuda-pemuda di Banten, seperti itu Mas Pras. Iya, menarik banget ya kalau tadi Mas Aji bilang bahwa pemimpin muda itu nggak cuma fisiknya aja yang muda, tapi pemikiran juga harus muda. Terus kira-kira dari statement Mas tadi, kalau kita lihat banyak yang muda-muda, bahkan di wali kota juga banyak nih yang muda. Terus ada Nur Agis, dia lulusan UGM, pengusaha muda dan lain sebagainya. Sebenarnya dari perspektif Mas Aji sendiri, kalau melihat tadi jangan cuma badannya yang muda tapi pemikirannya, lantas kriteria pemikiran muda seperti apa yang memang dibutuhkan gitu ya di Banten, mengingat sebenarnya bahwa masyarakat Banten juga memiliki berbagai masalah di berbagai sektor gitu, tidak cuma hanya di pendidikan saja, tetapi juga di infrastruktur, tetapi juga di ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Mas Aji sendiri, kriterianya sebenarnya seperti apa sih yang ideal untuk pemimpin di Banten? Pemimpin di Banten Mas ya. Nah, tadi Mas Pras bilang kalau misalkan di wali kota Serang saja banyak sekali, bahkan burusannya sangat banyak ya. Burusannya sangat banyak, betul. Kemudian ada Wahyu dan sebagainya yang memang bergerak di UMKM, kan kepala din kalau tidak salah. Nah sebenarnya ini jiwa-jiwa muda, tetapi ketika kita ingin menjadikan seorang pemimpin, kita harus mengenal terlebih dahulu bagaimana potensi-potensi wilayah kita, agar nanti ketika ada gerakan pun ya gerakannya tidak salah gitu. Dan sudah tertata dengan rapi, karena ketika kita hanya
memberikan bagaimana Banten ke depan, bagaimana Kota Serang ke depan, tetapi kita tidak mengenal Banten itu seperti apa, Kota Serang itu seperti apa, ya otomatis rencana itu tidak tepat sasaran. Betul. Bahkan menurut saya sendiri idealnya adalah ya dengan adanya pemimpin muda yang katanya kalau pemimpinnya muda lebih dekat dengan anak muda. Iya, belum benar, tentu Bang. kan ya, Belum tentu. Nah, tapi ketika memang strategi seperti bagaimana mereka bertemunya dengan anak muda itu seperti apa, apakah tetap kolot struktural hierarki seperti apa, apakah memang secara egaliter ikut bersamai, kemudian adanya elemen-elemen seperti komunitas-komunitas muda-mudi yang diberdayakan. Sebetulnya titik idealnya di situ, ya tidak hanya menggaulkan anak muda kemudian dikumpulkan, tetapi secara implementasinya struktural hierarkis, harus melewati tahapan-tahapan ini. Nah itu sebenarnya yang menjadi ambigu ketika mereka memberikan gagasan-gagasannya ketika mencalonkan. Tetapi kan kita tidak tahu masa depan itu seperti apa ya kan. Dan cara pendekatan-pendekatan tersebut yang memang di eranya Gen Z ya seperti itu. Karena Gen Z itu kebanyakan tidak kurang berkesan lah. Kalau misalkan kita dikumpulkan tetapi tetap hierarkis, tetap jauh, tetap terasa gapnya begitu ya. Jauh. Tetapi ketika memang ikut membersamai, bahkan itu akan menjadi teladan karena Ki Hajar Dewantara ya kan. Kalau pendidikan kita kan pernah berkata ingal Sasuntulodo, ing madya mengun garso tuturi handayani. Ketika memang kita di depan menjadi teladan, di tengah ikut membangun, di belakang support seperti itu. Itu harus tetap ditanamkan di jiwa-jiwa pemuda. Bukan hanya saja mereka yang menjadi pemimpin, tetapi mereka yang dipimpin pun tetap harus ikut membantu membangun seperti itu. Ya itu menurut saya adalah idealnya pemimpin muda di masa yang akan datang. Baik, menarik sekali ya tadi bicara mengenai bias yang banyak dilihat oleh anak muda yang membawa gagasan muda tetapi masih kolot implementasinya, betul. Oke, tahan dulu Mas Aji karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Muda Bicara. Bisa balikin semangat lo lagi. Nah, ini dia air mineral gunung dari sumber alami pegunungan, lebih jernih, lebih nikmat, dan lebih segar. Wah iya, seger banget lagi. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Muda Bicara. Kalau tadi kita sudah bahas harapan anak muda terhadap para pemimpin Banten, kita sekarang mau bahas lagi tentang penyakit yang biasanya ada pada anak muda, yaitu golput atau menyanyiakan suara mereka untuk pilihan ini. Nah, Mas Aji, seperti apa sih Mas Aji memandang fenomena golput yang lagi banyak di anak muda ini? Seperti apa memang dampak yang terjadi apabila kita golput, dan bagaimana cara kita bisa mengedukasi teman-teman kita, mungkin anak muda juga yang memang harus tidak boleh golput itu, karena golput bukan pilihan, begitu kan ya Mas Aji ya? Betul. Gimana menurut Mas Aji? Ini menarik ya kalau kita berbicara golput ya. Yang pertama adalah anak muda itu banyak kalangannya ya. Ada yang memang mereka yang baru dari remaja naik ke usia memilih, kemudian ada yang memang sudah memilih, sudah terbiasa, dan bahkan ada yang memang mereka secara kapasitas dan relasi pun sudah terbiasa untuk berpolitik, dalam hal ini anak muda ya. Dan memang keadaan sekarang adalah bagaimana anak muda banyak yang skeptis karena memang mereka terkadang bingung dalam artian daripada saya harus berpikir lebih jauh, ya udahlah sejadinya aja gitu. Sejadinya aja, ngikut aja gitu ya. Betul, apalagi pas kemarin pemilu kan kertasnya banyak, kadang datang tiba-tiba langsung beres keluar. Itu kan kita nggak tahu ya dia nyoblos apaan, nyoblosnya kapan gitu tiba-tiba. Iya, masuk benar-benar. ke bilik, keluar lagi, udah gitu balik gitu. Betul. Seperti itu.
Dan bagaimana caranya ya, Mas ya, mengatasi golput ya kalau anak muda. Karena kan sekarang kan sudah banyak media sosial. Yang pertama itu, yang kedua adanya forum-forum yang bisa kita bentuk. Bisa kita mulai dari teman-teman mahasiswa yang membuat forum, entah itu relawan pemilu ya seperti yang ada di FISIP, kemudian adanya entah itu duta-duta seperti duta pemilu dan lain sebagainya. Bahkan yang saya tahu di Pramuka pun ada itu namanya Saka Pemilu apa. Iya. Nah itu bergerak di bidang kepemilihan, pemilu dan lain sebagainya, mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu ideal juga untuk bagaimana mengedukasi agar tidak adanya golput di kalangan anak muda dengan terbentuknya forum-forum. Bahkan kalaupun memang kendalanya adalah mereka tidak mengenal calonnya, kandidatnya, itu kan dengan adanya kelompok sosial, forum-forum itu kan bisa didatangkan misalkan ya, adanya sosialisasi kemudian di bidangnya, entah itu adanya bahkan LSM pun ya bisa seperti itu, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang misalkan UMKM, kemudian dia ingin mengaudiensikan ke depan rencananya seperti apa lewat tadi mereka yang akan mencalonkan, biasanya kan promosi ya. Nanti saya akan membawa ini gitu. Tetapi kan ketika memang diterjunkan ke bidangnya, apa yang akan dijanjikan untuk di sektor ini misalkan. Nah itu bisa ada ketika memang ada forum, karena kan kita tidak bisa mengundang secara langsung ya. Karena personal orang kan terbatas. Tapi ketika sudah adanya forum sosial, kelompok sosial itu bisa terjadi. Nah, jadi dengan hal tersebut, dengan adanya edukasi-edukasi selain di media sosial, terbentuknya kelompok-kelompok sosial, itu bisa mengedukasi masyarakat. Karena satu orang itu pasti punya orang terdekat. Apalagi ketika kita memang punya kelompok sosial. Nah itu bisa lebih tersemestakan lah. Oke. Itu Mas. Iya, baik. Tadi saya tempat meng-highlight yang kata Mas Aji bahwa skeptis kan tidak mengenal pemilih. Nah menurut saya ini menjadi faktor utama begitu Mas Aji, karena banyak anak muda yang terutama kita bicaranya pengen coba bicara untuk pemilu kada gitu. Jadi di pemilu kada ini banyak kepala daerah yang mungkin asing gitu ya. Kita tidak pernah mendengar tentang namanya, tidak pernah tahu tentang backgroundnya begitu, dan itu yang menjadi skeptis muncul di kalangan masyarakat dan lebih milih udahlah gue nggak usah milih aja kayak gitu. Itu gimana sebenarnya Mas Aji ya? Ini yang menjadi kekacauan di anak-anak muda, karena ketika melihat dari spanduk pun itu hanya visual mukanya saja terpendam. Iya benar, visual mukanya aja ya. Kita nggak tahu. Iya, di baliho di spanduk tersebut ya mereka tidak jelas mau seperti apa dan lain sebagainya. Biasanya ada fotonya saja, kemudian nama, ada gelar foto aja politik. Jadi seolah-olah mereka hanya ingin memperkenalkan aja, tapi kan terkadang ada sebagian anak muda yang jauh berpikir daripada itu. Ini siapa, bagaimana membawa dan sebagainya. Tidak ada yang sejauh ini saya lihat spanduk yang sempurna lah akan dilihat gitu. Versi ini nantinya kayak gini kayak gitu. Itu sangat minim bahkan. Bener. Kalaupun ada ya kayaknya harus dicarinya agak pusing sih. Iya, agak susah. Jadi kita dituntut juga ya untuk menggali, karena memang ya tadi permasalahannya kita tidak bisa menerima begitu-begitu saja tentang baliho-baliho yang gede. Baliho misalkan salah satu calon wali kota ini dia paling gede, baliho kita pilih, dia nggak bisa juga. Kita juga dituntut ya Mas Aji untuk menggali informasi background, terutama visi misi dia untuk membawa Banten ke sisi yang mana begitu. Terima kasih. Iya. Satu Mas, ada lagi ya apa gitu. Ketika anak muda dilibatkan ya dalam penyelenggaraan pemilu, itu bisa menjadi salah satu jembatan. Karena kan dengan pemuda dan anak muda ada relasi-relasi muda-muda juga di situ, bisa dilibatkan itu menjadi KPPS dan sebagainya. Itu kan menjadi salah satu jalur agar mereka teredukasi oleh teman-temannya yang terlibat. Jadi setidaknya di pilkada ini mengurangi golput lah. Oke. Kita Benar-benar saling milih. Iya, dengan yang tadi jembatan itu ya, relasi itu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Tetap di Muda Bicara.
kembali lagi di Muda Bicara. Kita telah membahas banyak sekali tentang anak muda, harapan anak muda, kemudian cara kita mengedukasi anak muda agar tidak golput. Tentunya kita tidak membahas sendiri, tadi kita sudah membahas banyak banget sama Mas Aji. Terima kasih Mas Aji sudah jadi narasumber kita hari ini sebagai salah satu tokoh di FISIP juga. Mungkin sebelum kita menutup acara, kira-kira ada pesan nggak nih dari Mas Aji, terutama untuk teman-teman Gen Z kita di sana, untuk sesama anak muda menjelang pilkada nanti November nanti. Pesannya apa Mas Aji? Pesan saya tidak banyak Mas. Kita sebagai pemuda tentunya, dalam hal ini mahasiswa bahkan Ya. Gen Z juga harus terlibat dalam pesta demokrasi ini, karena ini penting. Baik itu sebagai penyelenggara pemilu, entah itu di tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan lain sebagainya, baik itu sebagai pengawas dan lain sebagainya, itu harus terlibat. Bahkan kita yang memang secara tidak langsung ketika kita melaksanakan hal tersebut, ya teman-teman kita teredukasi nanti ya melihat postingan kita pasti lihat kuis seperti itu. Jadi kepada para pemuda mahasiswa FISIP khususnya dan Gen Z umumnya, jangan pernah skeptis merasa menarik diri terhadap politik, karena politik yang akan menentukan arah kebijakan kita ke depan. Itu Mas. Baik, terima kasih Mas Aji, luar biasa tentunya. Closing statement dari Mas Aji, sebagai anak muda, partisipasi kita dalam politik itu sangatlah penting. Suara kita bisa menjadi penentu arah masa depan bangsa, terutama Banten. Jangan lupa untuk terus aktif berpartisipasi, mengenali calon pemimpin kita, dan tentu saja teman-teman harus menggunakan hak pilih teman-teman semua. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Bicara Muda Bicara hari ini. Saya Prasya Ameki pamit undur diri, terima kasih telah menonton. Saksikan terus Muda Bicara, tetap semangat, dan jangan lupa berkontribusi untuk Indonesia dan Banten yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Aji. Sukses selalu Mas. Iya, mau kemana nih? Bagus. Oh, kampus ya.